Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salma Nurkusumaning Tias. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai makalah kontribusi masyarakat dalam membayar pajak kendaraan pada masa pandemi yang sudah saya buat bersama teman-teman saya. Rumusan masalah yang kita angkat dari judul makalah ini yaitu yang pertama mengenai pengertian pajak secara umum dan pajak kendaraan bermotor. Yang kedua, mengenai kontribusi masyarakat dalam membayar pajak kendaraan untuk kesejahteraan umum. Dan yang ketiga, kontribusi masyarakat dalam membayar pajak kendaraan pada masa pandemi. Selanjutnya, saya akan menjelaskan pembahasan yang pertama. Pajak dalam istilah asing atau Inggris disebut tax, import, dan contribution. Dalam bahasa Prancis disebut impôt, dalam bahasa Spanyol disebut impuesto, dan dalam bahasa Belanda disebut belasting. Dalam literatur Amerika, selain istilah tax, dikenal pula dengan istilah tarif. Dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan disebutkan bahwa pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Pengertian pajak menurut para ahli. Yang pertama yaitu oleh Profesor Dr. PJA Andriani. Pajak adalah iuran kepada negara yang terutang oleh yang wajib membayarnya. Menurut peraturan-peraturan dengan pihak mendapatkan prestasi kembali yang langsung dan dapat ditunjuk dan yang gunanya untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum yang berhubungan dengan tugas negara untuk menyelenggarakan pemerintahan. Yang kedua, menurut Dwi Sunar Prasetyono, pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang sebagai perwujudan pengabdian dan peran serta rakyat untuk membiayai negara dan pembangunan nasional. Yang ketiga yaitu menurut CV Bestable, pajak adalah a compulsory contribution of the worth of a person or body of person for the service of the public powers. Yang keempat yaitu menurut Suparman Sumahamijaja, pajak adalah iuran wajib berupa uang atau barang yang dipungut oleh penguasa berdasarkan norma-norma hukum guna menutup biaya produksi barang-barang dan jasa-jasa kolektif dalam mencapai kesejahteraan umum. Selanjutnya yaitu pajak kendaraan bermotor atau biasa dikenal dengan PKB. PKB merupakan pajak terhadap kepemilikan ataupun penguasaan kendaraan bermotor, baik kendaraan beroda 2 atau lebih dan beserta gandengannya, yang dipergunakan pada seluruh jenis jalan darat serta digerakkan oleh peralatan teknik yang berupa motor atau peralatan lain yang berfungsi merubah sumber daya energi menjadi sebuah tenaga gerak pada kendaraan bermotor yang bersangkutan, termasuk juga alat-alat besar yang bisa bergerak. Dasar hukum pajak kendaraan bermotor yaitu sebagai berikut. Yang pertama, menurut Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000, Perubahan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 mengenai pajak daerah dan retribusi daerah. Yang kedua, Peraturan Pemerintah atau PP Nomor 65 Tahun 2001 mengenai pajak daerah. Yang ketiga, Perda Provinsi yang mengatur mengenai pajak kendaraan bermotor. Perda itu bisa menyatu, yaitu satu perda untuk PKB, namun juga bisa dibuat terpisah, semisal Perda Pajak Kendaraan Bermotor. Yang keempat yaitu Peraturan Mendagri Nomor 2 Tahun 2000 mengenai perhitungan dasar pengenaan pajak kendaraan bermotor atau PKB dan bea balik nama kendaraan bermotor tahun 2006. Yang terakhir yaitu Peraturan Gubernur yang mengatur mengenai pajak kendaraan bermotor sebagai sebuah aturan pelaksanaan perda tentang pajak kendaraan bermotor pada tiap provinsi yang dimaksud. Sekian penjelasan dari saya terhadap
Pembahasan nomor 1, selanjutnya Perkenalkan, nama saya Bagi Sonia. Di sini saya akan menjelaskan rumusan masalah yang kedua, yaitu kontribusi masyarakat dalam membayar pajak untuk kesejahteraan umum. Kontribusi masyarakat berarti masyarakat ikut serta karena anggapan bahwa hasil pembangunan yang dirancang, diselenggarakan, dan dibiayai terutama oleh pemerintah itu dimasukkan sebesar-besarnya untuk kesejahteraan masyarakat itu sendiri. Pelayanan kesehatan gratis, pendidikan gratis dan berkualitas, akses transportasi dan mobilitas yang mudah melalui pembangunan infrastruktur jalan yang mendorong perekonomian adalah sekumpulan manfaat pajak. Peran pajak dalam membiayai berbagai pengeluaran negara, khususnya dalam pembangunan, dapat dioptimalkan apabila setiap warga negara yang merupakan wajib pajak sadar akan kewajibannya. Seperti halnya negara demokrasi yang menyebutkan bahwa pemerintah dari, oleh, dan untuk rakyat, begitu pula dengan pajak. Bisa dikatakan bahwa pajak berasal dari, oleh, dan untuk rakyat itu sendiri. Maksud dari hal tersebut, penghasilan dana suatu negara berasal dari rakyat yang dilakukan melalui pemungutan pajak yang wajib dibayar oleh rakyat yang digunakan untuk membiayai kepentingan pemerintah dan kesejahteraan rakyat umum. Wajib pajak adalah orang pribadi atau badan yang dikenakan pajak serta diharuskan membayar kewajibannya sesuai peraturan perpajakan yang berlaku. Sedangkan subjek atas pajak kendaraan bermotor adalah setiap orang pribadi atau badan yang memiliki atau menguasai kendaraan bermotor. Wajib pajak dan subjek atas pajak kendaraan bermotor dimaksud di atas antara lain: yang pertama, pemilik kendaraan itu sendiri; kedua, yang diberi kuasa; ketiga, mereka yang menguasai kendaraan bermotor; keempat, badan hukum atau pengurus bagi yang memiliki badan hukum; kelima, ahli waris jika pemilik yang meninggal; keenam, yang menerima hibah bagi mereka yang mendapatkan hadiah. Oleh karena itu, sesuai dengan UU Nomor 28 Tahun 2009 menyebutkan bahwa pemungutan pajak yang dilakukan atas kepemilikan kendaraan bermotor yang harus dibayarkan oleh wajib pajak kendaraan bermotor sesuai dengan tarif pajak yang berlaku. Dengan membayar pajak kendaraan bermotor tepat waktu dan sesuai dengan tarif yang sudah ditentukan, maka masyarakat sudah berkontribusi dengan baik untuk menciptakan kesejahteraan umum. Sekian dari saya, materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Oke, terima kasih. Anda sebelumnya sudah mendengarkan penjelasan dari Salma dan Balkis mengenai apa itu pajak dan gimana sih bentuk kontribusi masyarakat dalam membayar pajak. Nah, saat ini sebelumnya perkenalkan, nama saya Dian Nur Fajria. Di sini saya akan menjelaskan gambaran gimana sih kontribusi masyarakat dalam membayar pajak terutama pada masa pandemi saat ini. Perlu Anda ketahui bahwa tahun 2020 Indonesia mengalami masa tahun terberat. Mengapa? Karena Anda sudah tahu bahwa tahun ini telah mewabah COVID-19 hingga ke pelosok negeri, bahkan ke seluruh dunia. Nah, dengan adanya pandemi ini telah berdampak kepada seluruh aspek kehidupan, terutama pada bidang kesehatan, ekonomi, dan kesejahteraan sosial. Nah, lantas gimana upaya pemerintah dalam menghadapi hal tersebut? Pemerintah telah mengeluarkan Peraturan Menteri Keuangan nomor 23 tahun 2020 mengenai insentif pajak kepada wajib pajak berupa pajak pertambahan nilai dan pajak penghasilan. Di sisi lain, beberapa daerah menerapkan program pemutihan. Apa itu program pemutihan? Nah, program pemutihan ini adalah penghapusan denda bagi wajib pajak yang telat membayar pajak. Nah, penerapan program pemutihan ini sesuai dengan prinsip pajak daerah, yaitu prinsip kemudahan. Nah, prinsip kemudahan itu bagaimana maksudnya? Prinsip kemudahan itu negara itu sebaiknya memungut pajak pada saat wajib pajak sudah menerima penghasilan. Tujuannya apa? Agar wajib pajak atau masyarakat tersebut memiliki peningkatan penghasilan. Nah, kalau pendapatan mereka sudah meningkat dengan membayar pajak, maka akan diringankan bebannya.
Nah, sebagai salah satu, bukan salah satu sih, beberapa daerah yang menerapkan program wajib pajak, ada Riau, Sulawesi Selatan, Jawa Barat, Jawa Timur, ada daerah istimewa Yogyakarta, ada Bengkulu, kemudian Sumatera Barat dan Bali. Nah, terus gimana sih respon masyarakat dari diterapkannya program pemutihan? Sebagai salah satu contoh ada di Sumatera Barat. Nah, di Sumatera Barat sendiri berdasar informasi dari kantor Samsat Simpang 4, nah, partisipasi masyarakat dalam membayar pajak itu meningkat hingga 14%. Wow, dalam sehari. Yang biasanya itu hanya 90 orang per hari, dengan adanya program pemutihan ini partisipasi meningkat hingga 130 orang per hari. Kemudian dari Jawa Timur juga ada. Nah, dari Jawa Timur mendapat respon positif dari masyarakat. Berdasarkan hasil wawancara, partisipasi masyarakat meningkat, ditandai dengan apa tercapainya target wajib pajak. Nah, dengan ini menandakan bahwa masyarakat itu merespon positif dengan adanya program pemutihan ini. Karena dengan program ini masyarakat itu merasakan bahwa beban mereka itu diringankan karena dihilangkannya denda pajak bagi wajib pajak yang telat. Ya mungkin ya karena sesuai dengan prinsip pajak tadi, di saat pandemi seperti ini semua orang mengalami dampak dari COVID tersebut. Mungkin ada yang terkena PHK, mungkin ada yang tulang punggung keluarga meninggal karena corona dan lain sebagainya. Nah, kesimpulannya adalah dengan adanya program pemutihan ini, masyarakat memanfaatkan dengan baik program pemutihan ini, walaupun nantinya mungkin masyarakat akan malas-malasan untuk bayar pajak karena akan menunggu program pemutihan selanjutnya. Itu saja dari kami. Saya Dianur, ada Balkis dan Salma mengucapkan terima kasih. Tetap lakukan pola hidup sehat dan patuhi protokol kesehatan. Terima kasih.